Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah buat segala kebaikan Tuhan yang boleh kami terima di sepanjang hidup kami. Kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami rindu akan firman Tuhan yang menjadi kehidupan kami. Kiranya berfirmanlah Engkau, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu, remaja, Naposo yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membuka firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu ini yang diambil dari kitab Maleakhi pasalnya yang pertama, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakan untuk kita, demikian firman Tuhan. Ucapan ilahi, firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleakhi. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi, sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya, dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu remaja Naposo yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengasihi sesama segala bangsa, itulah yang menjadi topik pada minggu hari ini. Tuhan mengasihi segala bangsa. Bapak Ibu, kalau berbicara soal mengasihi adalah hal yang sangat gampang kita katakan. Mengasihi, mencintai, menyayangi adalah hal yang sangat mudah kita katakan. Tetapi yang perlu kita lakukan atau yang perlu kita renungkan, jika dikatakan mengasihi harus ada pengorbanan. Cinta tanpa pengorbanan adalah bohong. Cinta tanpa pengorbanan itu adalah palsu. Jika kita menyatakan aku mengasihi kamu, jika kita mengatakan aku mencintai kamu, aku menyayangi kamu, harus ada pengorbanan. Jadi tidak hanya rayuan gombal, tidak hanya rayuan maut saja yang menyatakan bahwa saya mencintaimu. Tetapi mengasihi itu, mencintai itu harus dibarengi dengan adanya pengorbanan, adanya bukti, adanya aksi. Sama seperti halnya jika seorang pemuda menyatakan cintanya kepada seorang anak gadis, aku mencintaimu, tapi kalau banyaknya alasannya ketika dia disuruh untuk mengantarkan sesuatu, contohnya saya lapar gitu, pas tengah malam. Tetapi karena dia malas, dia mengatakan gerimis, hujan.
Yang namanya cinta, yang namanya mengasihi itu, ya sama seperti yang sering kita dengarkan. Lautan sekalipun akan saya seberangi. Hujan sekalipun akan saya tempuh demi kamu yang terkasih. Itulah yang mengasihi. Itulah yang dikatakan mengasihi itu butuh pengorbanan. Berkorban dalam waktu, berkorban dalam pekerjaan. Jadi banyak sekali orang menunjukkan kasih itu berupa uang, berupa makanan, berupa penghargaan, dan berupa juga liburan. Banyak sekali orang menyatakan cintanya dengan berbagai kesenangan. Banyak sekali orang menyatakan, aku mengasihi kamu dengan memberikan kado atau hadiah. Jadi itulah yang dikatakan pada firman Tuhan ini, bahwa mengasihi itu tidak hanya dengan kata-kata. Mengasihi itu harus dengan perbuatan. Itulah yang dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Lakukanlah yang baik, jauhkanlah yang jahat. Kasih itu harus berasal dari hati yang paling dalam. Kasih itu harus timbul dari hati kita yang paling dalam. Dan merpangasih holongi. Tetapi dia murni berasal dari Tuhan. Nah, ketika kita melihat teks ini, ketika Tuhan menyatakan firman-Nya kepada bangsa Israel, dia mengatakan, aku mengasihi kamu. Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel mengatakan, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Di pasal 1 itu, ayat 2. Dia mengatakan, aku mengasihi kamu. Jika kita menyatakan seperti itu perasaan kita kepada orang yang kita kasihi, dia menyatakan, bagaimana saya tahu kalau kamu itu mengasihi saya? Saya tidak pernah melihat pengorbanan kamu. Sama seperti yang dilakukan bangsa Israel ini kepada Tuhan. Ketika Tuhan menyatakan, aku mengasihi kamu, holong dorohaku tuh bangsa Israel. Alero bangsa Israel madokon, dari mana kami tahu bahwa kamu mengasihi kami? Karena apa? Kenapa bangsa Israel ini mengatakan bahwa dari mana mereka tahu bahwa Tuhan itu mengasihi mereka? Seakan-akan di sini bahwa apa yang dilakukan Tuhan selama mereka di tengah-tengah penderitaan itu tidak ada. Seakan-akan Tuhan itu diam ketika mereka di dalam situasi yang begitu berat. Mereka tidak tahu bahwa Tuhan itu juga melihat dan memelihara kehidupan mereka sekalipun mereka dalam buangan. Tetapi bangsa Israel menyatakan, daku boto hami na holong roham. Itu ubahenak kaneng idokon bahwa ketika kita menyatakan aku mengasihi kamu, harus ada perbuatan. Bangsa Israel ini menuntut bahwa Tuhan itu harus nyata perbuatannya di tengah-tengah kehidupan mereka. Tanpa mereka sadari pun, tanpa mereka lihat pun, Tuhan sudah bekerja dalam hidup bangsa Israel. Itulah sebabnya manusia itu juga terkadang seperti itu. Lebih banyak melihat penderitaannya daripada kebaikan Tuhan. Sedih hari berjutu di batanina, sedih hari durupi Tuhan yawinna. Ibagasan bergumulat doa otorusina. Sementara Tuhan kita di sini menyatakan Tuhan mengasihi Israel. Sementara Tuhan di sini mengatakan bahwa Tuhan itu selalu menyertai mereka. Karena bangsa Israel ini merasa kalau Tuhan sayang sama kami, kenapa kami masuk dalam buangan? Kenapa Tuhan membiarkan kami dalam penderitaan? Kenapa Tuhan membiarkan kami dalam kesusahan? Holong roham Tuhan, basa di paluas sohami, ditaban bangsa na asing. Kalau kamu sayang sama saya, kenapa kamu biarkan saya menderita? Mereka ingin bukti dari Allah secara nyata di depan mata. Tanpa mereka sadari Tuhan juga sudah bekerja dalam diri mereka. Menguatkan mereka di tengah-tengah penderitaan. Menguatkan bangsa itu, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, dan memberikan sukacita di tengah-tengah situasi yang begitu berat. Tetapi terkadang
sama seperti kita juga manusia yang selalu fokus kepada penderitaan itu, permasalahan itu, tidak fokus kepada kebaikan Tuhan. Kalau kita melihat kebaikan Tuhan lebih banyak dalam diri kita, kita pasti akan mengatakan Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha besar, Dia sanggup menolong dan memulihkan. Itulah sebabnya dikatakan, bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan, namun aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Tuhan berkata seperti itu. Yang dikatakan di situ bahwa Yakub itu adalah benar-benar yang dikasihi oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan. Sementara kita tahu bahwa Esau itu sudah mengambil haknya si Yakub. Itulah Tuhan tidak suka segala perbuatan curang, segala perbuatan yang tidak baik, Tuhan tidak pernah berkompromi dengan itu. Siapa yang taat kepadanya, siapa yang benar mengasihi sesamanya dan hidup jujur, itulah yang dikasihi oleh Allah. Tuhan tidak pernah mau berkompromi dengan kejahatan. Itulah yang dikatakan oleh bangsa Israel kepada Tuhan. Nah, jika kita juga melihat bahwa di dalam mengasihi ini harus benar-benar terlahir dari hati kita. Sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah teladan yang baik bagi setiap manusia. Di dalam setiap pengorbanan, itulah yang mau kita tiru. Holat Tuhan taido amanginang. Nabui tiruan di tonga-tonga ningoluta. Di pengorbanan, di pabahenan, di saluhut pergulmito ningoluta. Kristus itu menjadi sentral, menjadi pusat di tonga-tonga ni pernguluata. Tidak ada yang bisa menjadi tiruan di tengah-tengah dunia ini. Karena manusia itu memiliki keterbatasan. Ketika dia tidak suka terhadap temannya, ketika dia tidak setuju dengan pendapat temannya, bisa saja kasih itu hilang. Moru holongi. Ido umbahen kasih manusia itu bisa berubah-ubah. Ketika di hatinya pas, dia mengasihi. Ketika tidak pas, tidak dikasihi. Tetapi Kristus itu, bagaimanapun situasi kita, bagaimanapun perilaku kita, kasihnya kekal dan abadi. Dia tetap mau menyelamatkan, dia tetap mau menopang, dia tetap mau menguatkan kita di segala aspek kehidupan kita. Tidak pernah berubah kasih setianya. Itu yang dikatakan itu, yang menjadi teladan di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau berbicara tentang kasih, Kristus itulah yang menjadi teladan yang baik. Dia mau mati, mengorbankan dirinya untuk semua orang. Baik orang berdosa, baik orang percaya. Dia selalu mengangkat, dia selalu menopang dalam setiap kehidupan manusia. Dan di sini juga bahwa Tuhan juga mengatakan mengasihi segala bangsa. Tuhan mengasihi segala bangsa. Sudah itu dihaholongi di bata. Jika kita melihat juga 2 minggu ini berbicara tentang kasih. Bagaimana sih kasih itu yang sesungguhnya? Kasih itu tidak pura-pura. Tapi dia mampu mengasihi orang yang tidak mengasihi dia. Seperti epistel kita tadi dikatakan, kenapa manusia itu mau mengasihi? Kenapa kita mau mengasihi? Karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Karena Kristus itu sudah menjadi lebih dahulu mengasihi kita. Itu bahkan kalau ditanya kita, kenapa kamu mau mengasihi dia? Kenapa kamu mau mencintai dia? Ya karena Kristus sudah lebih dahulu mengasihi saya. Karena Kristus sudah lebih dahulu mencintai saya. Saya mencintai dia karena Kristus. Itulah yang menjadi alasan kita. Kalau kita baca-baca dia di epistel tadi, sungguh luar biasa tentang kasih dia. Yang dikatakan itu siapa yang mengenal kasih, itu yang mengenal Allah. Siapa yang tidak mengenal kasih, itu tidak mengenal Allah. Nina. Jadi akahalak na olo manada debata ido na manada holong. Itu yang mengenal kasih. Kasih Kristus itu menyatukan, mendamaikan, mempersatukan segala bangsa, segala umat Tuhan menjadi satu di dalam dia. Hendaklah kasih itu ada di dalam hati kita,
kasih itu bisa kita pancarkan kepada setiap orang, dan kasih itu juga bisa kita salurkan bagi orang di sekitar kita. Kasih itu bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi kasih itu adalah perbuatan, pengorbanan, dan bukti yang harus kita tunjukkan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman yang telah kami dengar, yang mengajari kami agar kami hidup di dalam kasih Tuhan. Ajari kami Bapa, agar kami mampu menyalurkan kasih setia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami mampu menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, Engkau berkati semua jemaat-Mu. Engkau memberikan kepada mereka kesehatan, sukacita, dan Engkau memberikan apa yang mereka perlukan di setiap kehidupan mereka. Dan juga Engkau memberkati apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka cita-citakan. Engkau mampu Tuhan mewujudkan itu di dalam kasih setia Tuhan. Engkau berkati seluruh program gerejamu agar berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami manusia yang tidak luput dari dosa. Engkau hapuskan itu agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 639.